Nah, sebagai Menteri Agama, semestinya menurut saya ya, beliau ini seharusnya bisa tampil sebagai penyejuk ya, bukan malah menjadi semacam memberi bensin di bara api yang sedang menyala-nyala gitu. Karena ini bukan sekedar soal legalitas ya. Kalau secara legalitas, secara hukum, apapun namanya, mau Jatma Aswaja, apa saja namanya itu ya, organisasi yang mau dibikin di Indonesia ini, ya nggak jadi masalah, itu sah-sah saja gitu. Tapi secara moral etik sebagai organisasi tarekat, organisasi sufi, organisasi tasawuf, saya kira ini nggak elok gitu ya, nggak elok, dan tentu ini adalah luka yang sangat dalam bagi pengamal tasawuf, pengamal tarekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabat Guru Ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Habib Lutfi dan Helmi Faisal Zaini setelah mendirikan Jatma Aswaja, saat ini sepertinya cukup aktif bergerilya mencari dukungan terhadap tokoh-tokoh politik. Salah satu yang bisa kita lihat misalnya ada ucapan selamat misalnya dari Ustadz Abdus Somad ya beberapa waktu yang lalu. Dan yang cukup mengejutkan, semalam saya juga melihat ada doktor profesor atau profesor doktor ya, Nasaruddin Umar, Menteri Agama yang sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal, juga memberikan apresiasi dan memberikan ucapan selamat terhadap berdirinya Jatma Aswaja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Faqir Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, sekaligus juga sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam kesempatan ini izinkan saya akan mengucapkan selamat kepada Jatma Aswaja ya, yang dipimpin oleh Syekhuna Al-Kiram Habib Lutfi. Semoga tarekat yang dipimpin beliau insyaallah akan senantiasa memberikan pencerahan terhadap umat ya. Semoga Jatma ini nanti akan memberikan ketenangan, keteduhan bukan saja di Indonesia tetapi segenap umat Islam, bahkan dunia kemanusiaan di masa akan datang. Saya di depan Ka'bah kebetulan berada di Istana Kerajaan melalui undangannya mengucapkan sekali lagi kepada Jatma Ahlussunnah wal Jamaah, semoga terus berkibar seperti hanya berkibarnya ormas-ormas yang lain, ormas-ormas yang bergerak di dalam dunia tarekat yang lain. Insyaallah doa kami selalu menyertai Bapak Ibu sekalian yang senantiasa memberikan dukungan terhadap penguatan spiritual umat. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan atau ucapan dari Menteri Agama ini tentu secara tidak langsung beliau ini telah melibatkan diri di dalam konflik besar yang sedang terjadi di tubuh NU, khususnya di tubuh Jatman. Sebab seakan-akan dengan pernyataan beliau yang semalam itu, Menteri Agama itu telah dengan secara terang-terangan itu melanggengkan pembangkangan atau mendukung pembangkangan yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya terhadap Nahdlatul Ulama, dalam hal ini PBNU. Karena kita tahu selama ini kan antara PBNU dengan Habib Lutfi itu berkonflik cukup keras ya dalam persoalan Jatman ini. Ini juga sekaligus Pak Menteri Agama ini secara tidak langsung itu telah mendukung polarisasi tarekat, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena bagaimanapun Jatma Aswaja yang didirikan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini anggotanya juga adalah orang-orang NU dan kebanyakan dulu adalah anggota Jatman. Nah, sebagai Menteri Agama semestinya menurut saya ya, beliau ini seharusnya bisa tampil sebagai penyejuk ya, bukan malah menjadi semacam memberi bensin di bara api yang sedang menyala-nyala gitu. Karena ini bukan sekedar soal legalitas ya. Kalau secara legalitas, secara hukum, apapun namanya, mau Jatma Aswaja, apa saja namanya itu ya, organisasi yang mau dibikin di Indonesia ini, ya nggak jadi masalah, itu sah-sah saja gitu. Tapi secara moral etik sebagai organisasi tarekat, organisasi sufi, organisasi tasawuf, saya kira ini nggak elok gitu ya, nggak elok, dan tentu ini adalah luka yang sangat
dalam bagi pengamal tasawuf, pengamal tarekat, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama. Hal ini juga karena memang kalau kita bicara soal spiritualitas bagi warga Nahdlatul Ulama, Jatman itu bukan sekedar organisasi, tapi itu adalah simbol ya. Itu adalah simbol yang sangat kuat bagi Nahdlatul Ulama yang menyimbolkan tarekat-tarekat yang absah, yang dianggap muktabar di Nahdlatul Ulama. Nah, ketika munculnya Jatma Aswaja, tentu saja ini menjadikan semacam polarisasi di internal Jatman sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Menteri, saya ingin ingatkan satu ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan engkau bercerai-berai. Dan Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Hadratus Syekh, itu salah satunya adalah untuk bagaimana umat ini bersatu. Nah, kalau sekarang kemudian ada organisasi baru seperti Jatma Aswaja ini yang menyulut perpecahan di tubuh Jatman khususnya, maka di mana semangat kita untuk menindaklanjuti atau melanjutkan perjuangannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini? Padahal sampean sendiri kan mengaku warga Nahdlatul Ulama. Nah, terkait dengan Habib Lutfi, kalau boleh saya ingin beri sedikit data kepada Pak Menteri ya, bahwa jauh sebelum adanya polemik nasab ini, Pak Habib Lutfi sudah terlalu banyak yang mencatat sikap yang kontroversial. Salah satunya yang cukup menyakitkan misalnya ketika nasab Kiai Haji Abdul Malik Kedung Paruk yang merupakan salah seorang muassis NU, salah seorang muassis Jatman ya, secara terang-terangan oleh Habib Lutfi itu dirubah silsilah nasabnya. Di dalam salah satu buku zikir dan doa yang diterbitkan oleh Kandus Sholawat, itu jelas-jelas Kiai Haji Abdul Malik Kedung Paruk ini disilsilahkan itu ke bin Yahya, dan itu membuat keluarga beliau itu marah kan. Dan bagaimana kemudian pelang nasab Alawi yang ada di salah satu makam ya di Kedung Paruk itu dirobohkan oleh massa, diturunkan secara paksa oleh massa. Begitu juga misalnya dugaan pemalsuan makam yang dilakukan oleh Habib Lutfi ya. Salah satunya yang sangat-sangat keras isunya itu adalah makam Sumodiningrat yang ada di Semarang. Padahal pihak keraton, keluarga keraton Jogja itu menyatakan bahwa makam Sumodiningrat itu ada di Jogja, bukan di Semarang. Ada lagi misalnya kasus sejarah NU yang sempat direkonstruksi oleh Habib Lutfi secara sepihak gitu, mengklaim kakeknya itu menjadi bagian dari babak dari berdirinya Nahdlatul Ulama, sehingga seakan-akan peran para tokoh muassis Nahdlatul Ulama yang lain seperti Kiai Hasyim dan lain sebagainya seakan-akan pudar ya gara-gara pengaruh satu orang itu. Padahal secara data, sejarah, ya, historis itu tidak ditemukan sama sekali. Bahkan kalau Pak Nasaruddin berkunjung ke Tebu Ireng, mungkin Bapak akan mendapatkan penjelasan bagaimana sikap Tebu Ireng ketika ada klaim bahwa para habaib ini juga ikut mendirikan NU. Bahkan salah satu zuriyah beliau, saya lupa namanya, Kiai Mahfud kalau nggak salah ya, beliau menyatakan kalau memang mereka punya data silakan, kita tidak menutup mata. Tapi selama belum ada data, maka kami tetap meyakini bahwa tidak ada peran habaib di dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Nah, 3 contoh ini saja saya kira sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemberian apresiasi Bapak kepada Habib Lutfi ya, sosok yang sangat kontroversial dalam berbagai kasus, itu menurut saya sangat-sangat beresiko. Semoga bukan berarti Bapak sedang mendukung perpecahan di tubuh organisasi NU ya. Sebab kalau kita lihat dari Jatma Aswaja ini Pak Menteri, dari segi nama, kemudian dari segi logo ya, orientasi jamaahnya itu semua bukan seperti organisasi baru, organisasi yang memang sengaja dibuat pecah gitu. Dan sehingga Pak Habib Lutfi bin Yahya ini kemudian dituduh atau diduga itu sengaja memakai embel-embel NU karena tidak ikhlas Jatman PBNU itu tidak dia pimpin. Dan ini sebagai bukti terang-terangan Habib Lutfi melawan kepada PBNU. Dan mungkin Bapak juga harus baca ya sejarah bagaimana Jatman selepas Habib Lutfi itu mau diambil alih oleh PBNU, kemudian dia melawan dan akhirnya membuat Jatma Aswaja ini. Saya kira itu Pak Menteri, mudah-mudahan sampean menonton video ini dan mendengar saran dan masukan saya, karena sejarah itu kadang-kadang ketidaktahuan kita kepada sejarah, ketidaktahuan kita terhadap sesuatu itu membuat kita nanti ditertawakan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.